mengajak peduli terhadap lingkungan dan berinisiatif membuat video edukasi guna memperingati Hari Peduli Sampah Nasional dengan tema Sampah sebagai bahan baku ekonomi di masa pandemi. Sampah merupakan suatu benda yang tak ternilai atau tak berharga yang ada di sekitar lingkungan masyarakat. Di Indonesia, kita dapat melihat sampah ada di mana-mana, khususnya di perkotaan, dan sekarang menjadi masalah besar lingkungan Indonesia. Sampah di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan sekarang menjadi masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Dan hampir semua kota yang ada mengalami masalah yang sama, yaitu dalam mengolah sampah. Hal ini terjadi karena pengolahan TPA atau tempat pembuangan akhir di sebuah kota lahannya masih kurang, sehingga banyak masyarakat yang membuang sampah di sungai. Bukan saja di sungai, tapi di laut, kali, dan juga selokan. Sehingga membuat ekosistem dan kebersihan laut menjadi rusak. Seperti misalnya ikan dan terumbu karang akibat sampah plastik yang dibuang oleh masyarakat sekitar pantai. Indonesia termasuk ke dalam 5 besar negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Hal ini tidak menutup kemungkinan menimbulkan persoalan lanjutan, di antaranya produksi sampah serta pembuangannya dan mengelola sampah agar tidak menimbulkan sampah baru. Oleh karena itu, pada Hari Peduli Sampah Nasional (APSN) 2021, pemerintah menyatakan Indonesia memasuki babak baru mengembangkan bahan baku ekonomi dari sampah pada tahun 2021 di masa pandemi COVID-19. Sekarang adalah saat untuk memanfaatkan platform APSN menjadi usaha penanganan sampah yang mampu memberikan kontribusi nyata dalam pertumbuhan ekonomi. Didukung data terbaru, yang mana pengolahan sampah termasuk salah satu sektor usaha tahan banting atau resilient selama pandemi COVID-19. Sektor ini justru mengalami pertumbuhan yang positif. Ada banyak cara agar sampah dapat menopang kebutuhan ekonomi Indonesia. Pertama, pisahkan antara sampah organik dan anorganik. Yaitu kalian sediakan sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik bisa kalian isi dengan sisa makanan, daun kering, maupun buah-buahan atau sayur-sayuran. Selanjutnya, sampah anorganik. Sampah anorganik bisa kalian isi dengan kaleng, kertas, plastik, dan bahan yang sulit terurai lainnya. Selain itu, kalian bisa pisahkan antara sampah padat dan sampah basah agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Kedua, kalian bisa ubah sampah organik menjadi kompos, dan kalian juga bisa menjual kompos tadi kepada organisasi perkebunan maupun yang lainnya agar bisa dikelola dengan baik. Yang ketiga, kita bisa mengelola sampah dengan metode 3R. Reuse, reduce, dan recycle. Kita bisa lihat prinsip pengolahan sampah di Jepang. Sampah di negara Sakura bisa dikelola dengan baik. Walaupun di negara Indonesia belum secanggih Jepang, setidaknya kita ada beberapa metode sederhana untuk membantu pengolahan sampah di Indonesia dengan berbasis masyarakat. Misalnya, kita bisa mendaur ulang sampah anorganik menjadi barang yang lebih berguna, seperti ember bekas bisa dijadikan sebagai pot tanaman, botol plastik 1 liter yang bisa dijadikan sapu, dan lain-lain. Barang sampah anorganik yang dapat digunakan kembali atau dimanfaatkan kembali bisa menjadi nilai jual atau pemasukan untuk kita guna meningkatkan ekonomi di masa pandemi. Atau juga bisa menjual sampah anorganik ke bank sampah terdekat ataupun bank sampah daring. Tapi pastikan kalian sudah memilahnya terlebih dahulu. Yang keempat, jual minyak jelantah pada instalasi pengolahan minyak agar bisa dimanfaatkan kembali. Selain kita paham tentang bagaimana pengolahan sampah plastik, kita juga wajib tahu bagaimana memperlakukan sampah cairan seperti minyak. Minyak jelantah yang sering dibuang ke wastafel lambat laun akan menyumbat saluran pipa dan akan mencemari saluran air di seluruh kota. Maka dari itu, sumbangkan atau jual minyak jelantah kepada agen terdekat agar bisa dimanfaatkan kembali untuk menjadi biodiesel yang lebih bersih. Selain itu juga, minyak jelantah jika kalian bisa ataupun bisa pintar dalam mengelolanya, bisa digunakan kembali atau bisa dimanfaatkan kembali untuk menjadi cairan pembersih lantai dan juga bisa digunakan sebagai bahan lilin aromaterapi. Yang kelima, jangan lupakan sampah elektronik seperti ponsel, televisi, dan lain-lain. Sampah elektronik tergolong ke dalam sampah B3 atau bahan beracun berbahaya. Pengaruh B3 dalam sampah elektronik akan terjadi jika dibuang sembarangan dan dikelola dengan cara yang salah. Ada beberapa tips yang bisa kalian praktikkan. Yang pertama, kalian bisa selalu memperhatikan dan memperbaiki barang terutama yang masih bergaransi. Yang kedua, kalian bisa sumbangkan atau donasikan kepada lembaga yang lebih berguna. Yang ketiga, kalian bisa pisahkan lalu bawa ke pusat daur ulang. Ayo tingkatkan kreativitas, manfaatkan sampah yang ada di sekitar kalian guna meningkatkan ekonomi di masa pandemi. Kita jaga alam, alam jaga kita.